Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rani Febriani. Saya mahasiswa semester 3 dengan nomor NIM 2425011046. Saya ingin menjelaskan mengenai kesalahan dan pertanggungjawaban pidana yang merupakan tugas dari hukum pidana. Adapun mengenai penjelasan, kesalahan asas tiada pidana tanpa kesalahan, kesalahan atau sul, dalam hukum pidana itu berlaku asas tiada pidana tanpa kesalahan yang disebut Ginstrap-Zondersul. Ialah asas ini yang menekankan bahwa untuk menjatuhkan hukuman atau pidana kepada seseorang itu tidak cukup hanya dibuktikan dengan unsur subjektif atau yang melanggar undang-undang. Hakim juga harus membuktikan bahwa orang tersebut memiliki kesalahan secara batin atau unsur subjektif, misalnya karena gila, dipaksa, atau karena kehilapan yang sangat wajar. Selanjutnya ada dua bentuk kesalahan dan norma. Di antaranya ada kesengajaan atau dolus, pelaku sadar dan menghendaki perbuatan serta akibatnya. Yang kedua ada kealpaan atau kelalaian kulpa, pelaku tidak menghendaki akibatnya namun ia kurang hati-hati atau teledor sehingga merugikan orang lain. Mengenai contoh penerapan asas kesalahan, contohnya seseorang menembak orang lain hingga tewas. Secara perbuatan objektif, ia melanggar hukum karena membunuh. Secara kesalahan subjektif, jika ia menembak karena ingin membunuh, ia punya kesalahan dan bisa dipidana. Namun, jika ia menembak karena sedang mengigau berat atau gangguan jiwa sesaat atau permanen, atau karena senjatanya itu meledak sendiri tanpa ia sentuh pemicunya yang disebut dengan kecelakaan murni tanpa kelalaian, maka menurut asas Ginstrap-Zondersul, ia tidak boleh dijatuhi pidana karena tidak ada kesalahan di batinnya. Tujuan dari asas kesalahan pertama yaitu keadilan dan perlindungan, menghukum berdasarkan niat bukan sekedar akibat, dan perlindungan menjaga warga negara dari hukuman atas peristiwa di luar kendali. Kedua, legitimasi moral, memastikan hukum didasarkan pada celaan moral yang pantas. Yang ketiga, kepastian, menjadi standar bagi hakim bahwa kesalahan adalah syarat mutlak pidana. Baik. Yang kedua ada pertanggungjawaban pidana, yaitu kewajiban seseorang untuk menanggung akibat hukum atau pidana dari perbuatannya yang melanggar hukum. Syarat utama pertanggungjawaban pidana ada 3, di antaranya pertama, adanya perbuatan yang dilarang atau tindak pidana melawan hukum dan memenuhi unsur delik. Kedua, adanya kesalahan atau sul, pelaku punya kesengajaan atau kealpaan. Yang ketiga, kemampuan bertanggung jawab, kondisi mental yang sehat dan normal sehingga pelaku mampu memahami nilai perbuatannya dan menentukan kehendaknya sendiri. Pengecualian atau strict liability tertentu di mana pelaku tetap bisa dipidana tanpa perlu membuktikan kesalahan, kesengajaan, atau kelalaian, misalnya dalam undang-undang lalu lintas atau lingkungan. Mengenai dari tujuan dari pertanggungjawaban pidana diantaranya yaitu ada keadilan dan kemanusiaan, menilai berat ringannya sanksi berdasarkan kadar kesalahan, melindungi orang yang tidak mampu bertanggung jawab seperti orang gila dari hukuman. Yang kedua, ketertiban, memberikan efek jera bagi pelaku dan masyarakat. Yang ketiga, kepastian, menjadi standar hukum baku bagi hakim sebelum menjatuhkan atau menentukan vonis. Selanjutnya yang terakhir mengenai kesimpulan, kesalahan adalah dasar utama pertanggungjawaban pidana, yaitu keadaan jiwa pelaku atau kemampuan memahami dan sikap batin yang patut dicela hukum untuk perbuatannya. Sementara itu, pertanggungjawaban pidana adalah penerapan sanksi hanya jika ada kesalahan tersebut berdasarkan asas Ginstrap-Zondersul, tiada pidana tanpa kesalahan. Pertanggungjawaban ini bersifat pribadi dan personal. Namun, ada pengecualian seperti strict liability, pertanggungjawaban tanpa kesalahan untuk kejahatan tertentu atau kasus anak, di mana prinsip-prinsip perlindungan hukum diterapkan lebih kuat.